media dimensinya. Ya, teman-teman membuat format nulisan baru. Begitupun untuk poin ketiga, seperti itu. Jadi pihak UT sudah mempermudah teman-teman dalam mengerjakan tugas, dan teman-teman jangan mempersulit lagi agar teman-teman mudah untuk menyelesaikan tugas ke-1. Nah, begitupun nanti ke tugas kedua. Tugas kedua. Tugas kedua. Sudah kelihatan? Ada? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita telah bersama-sama agar teman-teman tidak kesulitan pada saat nanti teman-teman untuk mengerjakan tugas 2. Nah, di sini instruksinya nih. Rekan-rekan mahasiswa, buatlah media 3 dimensi sesuai dengan rancangan yang telah Anda buat pada tugas 1. Jadi teman-teman, pada saat membuat tugas kedua, teman-teman tidak melenceng lagi dari materi atau tugas 1 yang telah teman-teman kerjakan. Jangan sampai misalkan tugas 1 itu teman-teman membuat media siklus air. Nah, pada saat tugas kedua, jangan sampai teman-teman membuat media yang lain di luar siklus air. Jadi harus saling berhubungan. Di mana teman-teman di sesi 1 itu merancang, nah, pada sesi kedua, itu teman-teman membuat rancangan awal pada rancangan awal pada tugas ke-1. Proses pembuatan harus mendokumentasikan dengan baik, dan hasil akhirnya harus mencerminkan rancangan yang telah disusun. Nah, di sini pada tugas 2 ini teman-teman diharuskan untuk mendokumentasikan merekam mulai dari bahannya, tahu pembuatannya, harus direkam dari awal sampai akhir. Makanya saya bilang pada tugas itu jangan dulu mencantumkan gambar media yang sudah jadi. Karena harus ada pembuatan media tersebut, seperti itu. Dan bandingkan akhir dengan rancangan dan refleksikan proses pembuatan yang Anda lalui, seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Siapkan alat dan bahan. Kumpulkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Mulai pembuatan, berarti di sini itu teman-teman memvideokan pembuatan media tersebut. Lalu di dokumentasi proses. Nah, di sini teman-teman membuat dokumentasi proses. Lalu refleksi dan laporan. Buat laporan yang berisi dokumentasi pembuatan, refleksi proses, dan perbandingan hasil akhir dengan rancangan. Di sini poin atau penilaiannya nanti. Nah, lihat untuk format penulisan tugas. Ingat, jangan melenceng dari format penulisannya. Nama mahasiswa silahkan tulis nama teman-teman. Lalu kelasnya, di sini kelasnya berarti kelas produksi media sederhana 3 dimensi 255. Ini ada 2 perintah. Perintah yang pertama, persiapkan bahan. Di sini teman-teman melengkapi foto dan link video persiapan bahan. Jadi video yang telah teman-teman buat itu dimasukkan dulu ke YouTube, ya.
Jadi bukan mengirim videonya di sini enggak, tapi teman-teman kirimkan videonya dulu, lalu linknya disematkan di sini. Yang kedua, proses pembuatan. Di sini mempersiapkan bahan dan proses pembuatannya sama, lampirkan foto dan link proses pembuatan media. Yang keempat, hasil akhir, lampirkan foto dan link video hasil akhir pembuatan media. Jadi di sini itu hasil akhirnya. Seperti itu. Dan yang kedua, perintah yang kedua adalah perbandingan dengan rancangan. Jelaskan kesesuaian hasil akhir dengan rancangan awal. Jadi sesuai tidak rancangan awal yang dari tugas 1 dengan tugas 2 yang teman-teman akan buat nanti ke depan. Yang keduanya, refleksikan proses pembuatan yang Anda lalui, termasuk tantangan dan solusinya. Jadi kesulitan atau tantangan pada proses pembuatannya itu seperti apa, teman-teman bisa jelaskan hal tersebut. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman memperhatikan atau membaca perintah dari tugas 2, kita mulai untuk sesi tanya jawab, karena ini hal yang lebih penting buat teman-teman daripada kita membahas terkait materi. Ya, silahkan, ada waktu sekitar 1 jam ke depan kita tanya jawab terkait tugas 2 yang akan kita hadapi nanti. Jika ada kesulitan, silahkan untuk ditanyakan. Jika harus saya bantu, silahkan untuk teman-teman bertanya. Seperti itu. Ya. Maaf Pak, tanya. Berarti Boleh, untuk itu apa link video itu masing-masing ya Pak? Untuk yang poin 1, 2, 3-nya itu untuk persiapan bahan satu video, tidak dijadikan satu dalam satu proses gitu, satu video semua dari proses awal sampai akhirnya. Betul. Jadi masing-masing gitu. Betul. Jadi di sini kan ada perintah-perintahnya. Tampilkan foto atau link video persiapan. Jadi satu-satu. Yang pertama adalah persiapan bahan. Ibu foto dulu. Setelah ibu foto, ibu bikin video persiapan bahan-bahannya. Seperti itu. Dengan gaya ibu, dengan bahasa ibu. Seperti itu. Yang kedua, proses pembuatannya. Lampirkan foto proses pembuatannya, foto awalnya, dan juga lampirkan video proses pembuatannya dari awal sampai media itu jadi. 3 adalah setelah video hasil akhir pembuatan media tersebut. Jadi yang telah jadi itu bentuknya seperti apa, fungsinya bagaimana, terkait hal tersebut. Gitu. Terima kasih. Ibu Dwi Wijayanti. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ibu Dwi. Tugas ya? Udah. Tugas 1. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait untuk tugas 2? Silahkan. Ada lagi yang mau tanyakan? Kayaknya udah pada ngerti semua ya untuk tugas 2. Hah? Silakan, kalau ada yang masih nggak paham ataupun teman-teman masih kebingungan, silakan tanyakan. Mumpung ada waktu, ada kesempatan. Bapak izin bertanya. Silakan. Di sini kan di tugas 2 lampirkan foto atau link video garis miring link video persiapan nanti wajib foto dan video. Betul. Dua-duanya. Iya, dua-dua. Jadi perlu foto video. Pertanyaan kedua, mengenai absen, maaf Bapak ya, yang web sebelumnya saya juga tertinggal, nggak bisa absen.
yang tidak ada klik hadir atau tidak hadirnya itu. Oh, gitu. Itu Mbak Saudari Lailun. Kalau misalkan ada kesulitan mengabsen, sebetulnya absen itu hak relatif saya ya. Walaupun teman-teman nanti tidak bisa mengabsen di e-learning, itu absen itu manual sebetulnya. Yang penting saya tahu teman-teman hadir di tab kedua ini tidak apa-apa. Kalau ada kesulitan, ya. Tapi kalau misalkan bisa ngisi absen di e-learning itu lebih baik. Gitu. Karena di sini juga kelihatan ada nama-namanya yang telah hadir. Saya bisa mengabsen secara manual. Ya. Oh, berarti nggak apa-apa Pak ya, soalnya di grade saya itu nggak ada nilai poin untuk absen dari sebelumnya. Oke, di labnya tidak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah masuk ke web kedua ini. Tidak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Ya Pak, saya juga Pak belum bisa. Ya, kalau misalkan ada kesulitan atau kendala dalam mengisi absen tidak apa-apa. Nanti bisa aja yang secara manual untuk ngasih ya teman-teman di film. Terima kasih. Mungkin lebih mengenai teman-teman itu tanya terkait tugas 1 ataupun tugas 2 nih. Biar nanti tidak ada kebingungan lagi atau tidak ada kesalahan lagi dalam mengerjakannya. Seperti itu. Syukur kalau misalkan teman-teman udah paham. Apa? Ibu Mau dulu. tanya lagi ya, Boleh. untuk videonya itu pure video asli, boleh diedit seperti di apa di satu atau di apa aslinya? Boleh diedit untuk lebih dirapihkan, lebih estetik lah kelihatan. Boleh pakai aplikasi tambahan pengeditnya. Yang penting bisa proses pembuatannya itu tidak hanya menampilkan media, tapi ada muka-muka teman-teman di sana. Jadi pas pengambilan videonya itu agak jauh. Dia teman-teman juga kelihatan di video tersebut. Untuk mengambilkan video itu asli, ya. Jadi bukan hanya kayak teman-teman itu Tangannya aja. kayak video kayak gini, enggak, ya. Iya. Tapi dari jauh ataupun ada bisa kayak orang lain membantu untuk memvideokan teman-teman. Ya, jadi tidak hanya teman-teman kayak gini pembuatannya, enggak. Tapi jadi teman-teman itu dari jauh ngambil kameranya atau ngambil videonya agar teman-teman juga kelihatan pada saat proses pembuatannya. Seperti itu. Paham? Paham. Oke. Ada lagi yang mau bertanya terkait untuk tugas 2? Bapak izin bertanya. Boleh. Tenggatnya sampai kapan, Pak? Apa? Tenggatnya sampai kapan? Bisa diulangi? Ibu bisa Tugas diulangi? duanya sampai kapan, Pak? Oh, waktunya. Ya. Waktunya tugas 2 itu sama kayak tugas 1, 2 minggu. Pada saat, berarti kalau misalkan, bentar. Tugas 1, tugas 2, ada di sesi 5. Sampai tanggal 25 Mei. Dari tanggal 11. Ya. Tugas 2 dimulai tanggal 11 sampai tanggal 25 Mei. Intinya kalau tugas itu 2 minggu waktunya, kalau diskusi 1 minggu. Cuman lebih baik teman itu mengerjakan tugas itu jangan di akhir waktu agar ada proses perbaikan. Saya bukan bekal kayak dosen yang saklek pada nilai. Kenapa saya agak sedikit selalu agak bawel mengingatkan teman-teman, ayo ngirim tugas, ayo ngirim tugas.
agak pada saat tugas teman-teman kurang baik atau agak ada kekurangan, teman itu bisa memperbaikinya agar apa? Nilai teman-teman bisa maksimal. Saya bisa membantu menaikkan nilai teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nih ngirim tugas di akhir waktu, akan hari Sabtu atau hari Minggu, terus tugas itu masih ada kekurangan, kapan teman-teman mau mengirimkan lagi atau mau mengerjakan lagi? Jadi tidak ada waktu untuk perbaikan kalau misalkan ngirim tugasnya di akhir-akhir waktu. Makanya lebih baik itu di 1 minggu itu sudah dikirimkan. 1 minggunya lagi itu bisa untuk proses perbaikan tugas teman-teman yang ada kekurangan. Nah, kalau misalkan di e-learning nih, teman-teman itu lihat feedbacknya atau lihat masukan dari saya. Pada saat melihat nilai, lihat juga masukannya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, silahkan cepat-cepat diperbaiki. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan, mungkin nilai teman-teman juga tidak akan berubah nantinya. Tetap segitu. Tapi kalau teman-teman kayak langsung menanggapi instruksi yang saya berikan di e-learning, mungkin teman-teman itu nilainya yang asalnya 80 bisa jadi 90 atau 95. Tapi kalau dibiarkan, misalkan nih teman-teman mengirimkan tugas, nilainya 80, tidak diperbaiki lagi, tidak akan berubah nanti di akhirnya. Seperti itu. Ya, makanya kalau pas teman-teman mengirimkan tugas, lihat lagi nilainya berapa dan ada perbaikan atau tidak. Seperti itu, ya. Oke, mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas 1 dan tugas 2? Bapak izin bertanya. Silahkan. Ibu siapa? Bu Lailun. Lailun. Nah, Ibu Lailun. Silakan Bu Lailun. Mengenai isi dalam video, apakah dalam pembuatannya kita diwajibkan memakai alma mater kampus ataukah bebas seperti itu, Bapak? Bebas. Boleh pakai alma mater kampus, lebih baik. Tidak juga tidak apa-apa. Yang penting pakaiannya sopan. Seperti itu. Ya. Kemudian yang di laporan tugas 2 yang kedua itu kan dan perbandingan. Apakah langsung bentuk paragraf apa dibuat seperti laporan Bapak? Yang kedua, yang refleksi ya. Refleksi dan perbandingan. Langsung aja paragraf di bawahnya. Itunya dihapus, yang bagian merahnya teman-teman langsung bisa membuat bentuk paragraf aja. Seperti apa, solusinya seperti apa, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Boleh sama. Ada lagi terkait tugas 2? Kalau dilihat dari muka-mukanya mungkin udah paham ini ya. Tidak. Ingin bertanya Pak. Boleh, siapa? Adam Pak Adam. Adam, silakan Mas Adam. Terkait tentang tugas 2 itu yang presentasi bahan-bahannya Pak ya? Ya. Presentasi bahan-bahan itu kayak gimana maksudnya Pak? Saya belum paham. Bahan-bahan. Iya, apakah kayak misal gambar yang presentasi kayak bu gambar atau gimana gitu? Oh. Oke. Untuk ke nomor 1, bahan-bahan, lampirkan persiapan bahan. Nah, di sini Mas Adam itu menyiapkan bahan-bahan pembuatan media tersebut itu. Oh, misalkan pembuatan kayak siklus air lah. Teman-teman banyak yang membahas terkait hal itu. Misalkan teman-teman mau membuat media siklus air. Nah, pembuatan media siklus air itu apa aja bahan-bahan untuk membuat media tersebut? Misalkan kardus, ataupun lem, ataupun gunting, cutter, dan lain sebagainya. Mas Adam, si bahan-bahan tersebut sudah disiapkan dengan gini. Ada meja, dijejer aja bahan-bahannya. Dan Mas Adam videokan bahan-bahan tersebut.
bahan-bahan untuk pembuatan media yang Mas Adam akan buat. Seperti itu. Gimana? Ada bingungan Mas Adam? Ya, baik Pak, paham Pak. Terima Paham? kasih. Ya, oke, sama-sama Mas Adam. Nah, untuk yang poin 1 terkait bahan-bahan. Jadi bahan-bahannya teman-teman itu sudah disiapkan, dijejerkanlah dalam bentuk meja ataupun di lantai. Bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat media. Semua disiapkan, tidak ada yang terlewat. Jadi pas teman-teman memvideokan bahan-bahan tersebut, teman-teman juga menjelaskan, oh fungsinya untuk apa, untuk memotong misalkan. Seperti itu. Ya, jadi dijelaskan setiap komponen-komponen bahan-bahannya itu divideokan dan lalu dijelaskan. Pak, izin tanya. Silakan. Untuk penjelasannya itu apakah harus pakai suara kita atau boleh pakai kata-kata aja, Pak? Tidak, harus Pakai huruf pakai yang suara. diedit. Harus pakai suara teman-teman semua. Ya, jangan pakai translate, pakai tulisan, enggak. Tetap harus ada suara teman-teman di sana yang menjelaskan. Karena apa? Kan di video kan teman-teman di video nih. Boleh dibantu sama orang, sama teman boleh, atau boleh pakai tripod boleh. Di sana ada muka teman-teman pada saat proses pembuatan dan juga ada suara yang terucap dari teman-teman itu untuk pembuatan media tersebut. Kayak gitu. Tapi kalau bukan pakai translate-nya boleh, pakai tulisan boleh. Tapi yang penting ada suara teman-teman di sana untuk proses pembuatannya. Jadi agak sedikit ribet, ya. Tapi ya teman-teman harus mengerjakannya. Kalau teman-teman yang lulus di pada mata kuliah ini, kayak gitu, ya. Ingat, videonya setelah jadi teman-teman upload dulu ke YouTube dan linknya dicantumkan di format penulisan. Ingat, linknya itu harus dicoba dulu. Saat Ibu mengcopy linknya, dicoba dulu link itu masuk ke video itu enggak. Jangan sampai pas udah di-copy linknya itu tidak connect ke video yang di YouTube. Jangan sampai terjadi kayak gitu ya. Harus dicek dulu. Pada saat mengcopy dicek lagi. Biar tidak salah link. Ada lagi? Sudah 22 orang. Nih saya pengen tahu nih, ada di sini yang namanya Mbak Subur. Ada? Ada, Pak. Saya. Kenapa belum mengirim? Iya, Pak. Mana Teman-teman bisa lihat nih. Tugas 1. Iya. Iya. Saya belum, Pak. Insya Allah nanti malam, Pak. Kemarin soalnya keburu ini ada tugas yang lain, Pak, skripsi juga. Jadinya kan deadline semua. Jadinya saya harus ngebut satu-satu. Dan ada saya kan kuliahnya ini tatap muka. Jadi ada yang tugas itu cuma diberikan 2 hari harus sudah selesai gitu loh, Pak. Jadi kemarin saya menyelesaikan yang itu dulu. Iya. Karena tatap muka jadinya harus cepet-cepet gitu. Ya, Soalnya nanti itu. Iya. Ya, teman-teman harus bisa memanage waktu lah, dalam artian Iya. manapun itu harus tetap bisa dikerjakan. Itu tuntutan Iya. teman-teman. Iya. Ya. Nih, dilihat. Iya. Ada nampil nggak di slide-nya? Iya. Iya, kelihatan. Maaf ya, Pak. Mbak Subur, Mbak Pebi, Mas Eko, Laura, Komang Dinar, Ratna, Rosnila nih. Ini teman-teman yang belum mengirimkan tugas. Oh iya, yang kecil ya. Ingat ya. Nah, Mbak Subur kenapa belum ngirim tugas? Tadi itu Mbak Subur ya? Iya, tadi, Pak. Oh iya. Dulu saya sudah Yang lain? Yang tadi disebutkan nama-namanya? Ada kendalanya apa? Maaf,
saya Siti Nailatul Rohmah mengerjakannya menggunakan laptop kemarin. Oh iya, Mbak Siti Nailatul Rahma ya. Itu Iya Pak, emang nggak ada laptop? ada Bapak, cuma kemarin Ada, cuman belum pakai Pak, masih dibawa, masih dipakai laptopnya sama teman, jadi gantian gitu kan, jadi biar lebih cepat. Jadi saya ketik Pak, saya tulis Pak. kirain saya nggak ada laptop, makanya saya Ada Bapak, mohon maaf sebelumnya. Ya. Yang selanjutnya insya Allah saya menggunakan laptop. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan Mbak Siti mau memperbaiki, silahkan, boleh. Mungkin nanti ada penambahan nilainya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke. Ya, Tapi untuk gambarnya emang langsung dimasukkan jadi satu aja ya Pak ya? boleh. Yang penting rancangannya kayak sesuai dengan gambar itu, boleh. Tinggal dipoto aja gambarnya, masukkan ke Microsoft. Itu buat ya. Ya, Ya. baik Pak. Mohon maaf. Teman-teman, ada juga temuan kayak gini nih. Pada saat teman-teman mengerjakan tugas, ya, buat dulu dalam bentuk Microsoft Word dulu. Setelah itu baru buat PDF, bisa. Ataupun dalam bentuk Microsoft Word langsung dikirim juga bisa. Yang penting jangan kayak gini. Teman-teman tulis tangan di HPS ataupun di buku folio, teman-teman scan, teman-teman masukkan dalam bentuk PDF atau Microsoft Word. Jangan sampai kayak gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada laptop. Kalau ada laptop, diharapkan teman-teman itu buat dalam Microsoft Word dan buat PDF. Kayak gitu ya. Jangan sampai tulisan tangan lalu di-scan dan dikirimkan ke e-learning dan kayak gitu lagi. Ya. Harus rapih dalam penulisannya. Apalagi kan teman-teman nanti pada semester akhir ada pembuatan karya ilmiah kalau nggak salah. Nah, di sana itu harus penulisannya rapi sesuai dengan formatnya. Jadi dari sekarang belajar untuk menulis rapi. Mulai dari hurufnya ataupun ratakan kirinya, fontnya harus rapi lah dalam penulisannya sesuai dengan format penulisan. Itu tuntutan buat teman-teman. Ya. Kalau misalkan yang ibu bapak nih yang agak kayak maaf ibunya yang masih awam ke dunia laptop misalkan, boleh intinya dibantu oleh rekan sejawatnya ataupun oleh orang lain dalam proses pembuatannya, pengetikannya ya, bukan pembuatannya gitu. Tapi tetap harus proses pembuatannya itu dari bapak ibu. Kalau yang masih muda-muda mungkin melek teknologi, jangan sampai kalah sama ibu-ibunya nih. Ya, yang masih muda-muda harus lebih baik. Kayak gitu. Penulisannya harus rapi, kayak tersusun lah. Dan ibu-ibunya juga, bapak-bapak, kalau ada kesulitan pembuatan, boleh kayak melibatkan orang untuk membantu dalam belajar. Oh, ini gimana caranya? Boleh kayak minta bantuan. Karena di dunia pendidikan, administrasi baik yang muda, yang tua tetap semua sama nantinya di dunia kerjanya. Ya, ada lagi yang ditanyakan terkait untuk tugas 2 dan tugas 1? Balik lagi. Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya. Siang Pak, Yang saya mau bertanya. Mohon maaf saya baru masuk karena baru Boleh. habis latihan dengan anak-anak. ya, Untuk yang tugas yang pertama saya sudah mengirim dan sudah Ya. mengirim perbaikan. ya,
Ya, untuk tugas yang kedua ini, untuk link videonya itu apakah disambung? Apakah beda-beda ini Pak untuk videonya? Bahannya beda, terus pembuatannya beda. Apakah boleh sambung jadi satu? Apa dipenggal videonya? Dokumentasi pembuatan videonya ini. Bayu ya baru masuk ya? Iya Pak, saya baru datang dari sekolah. Ya, tidak apa-apa. Yang penting belum telat di sesi ini. Masih Iya. masuk absen. Baik. Untuk pertanyaannya, apakah dipenggal-penggal atau disambung? Sesuai perintah tugas 2 itu dipenggal-penggal. Ya. Terus apa di sini ada persiapan bahan. Jadi Ibu Yulia melampirkan pot bahan-bahannya, dijejer dulu tapi bahan-bahannya dan videokan bahan-bahan dijelaskan satu persatu. Itu masuk proses pembuatan. Nah di sini sama, foto dulu proses pembuatannya dan di video dari awal pembuatan sampai media tersebut selesai. Di sini di teman-teman ditugaskan untuk membuat 3 video berarti. Ada video bahan, video pembuatan, dan video referensi. Media tersebut telah jadi videokan lagi. Oke, seperti ini sudah jadi, bentuknya seperti ini, fungsi seperti ini. Teman-teman jelaskan pada. Oke. Jadi ada 3 video yang harus teman-teman buat. Dan nanti videonya teman-teman upload di YouTube dan linknya cantumkan di sana. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Pak, tugas satu sudah ini Pak ya. Oke. Ya, Pak. Wow. Ada lagi mau bertanya terkait tugas 2, tugas 1? Pak izin, Ya, silakan. itu ini Pak yang poin 1 itu kan hanya ini ya Pak ya video bahan-bahan saja. Apakah boleh? Itu kan nggak lama ya Pak kalau cuma bahan-bahan, menjelaskan tentang bahan-bahan. Itu kan Ya. tetap videonya kan sedikit durasinya. Apakah Ya. boleh nanti diunggahnya di Reels Di reel YouTube? maksudnya? Ya. Oh, YouTube. boleh. Boleh. Video pendek. Boleh, boleh. Boleh di YouTube. Untuk poin kedua itu kan durasinya agak panjang karena kita di animasinya dari awal sampai akhir. Apakah boleh pakai ini Pak? Apa sih namanya? Timelapse itu ya Pak? Yang cepat banget. Oh, nggak boleh pakai yang selang waktu. Soalnya nanti kita hanya mengambil gambar dari awal sampai akhir, tapi cepat kan gambarnya. Teman-teman tidak bisa mendingnya. Tapi Kita dipotong-potong ya Pak videonya. silakan potong diedit seperti di sana yang di video pembuatan itu teman-teman tampilkan secara jelas. Buat ada Durasinya berapa terbatas, siap. terbatas ya. Mau 1 jam, mau 10 menit, 10 menit apa? Yang penting teman-teman menampilkan secara jelas proses pembuatannya dan awal sampai akhir. Terlewat. Ingat, jelaskan ya, datanya dijelaskan. Itu. Ada lagi? Ya. Jika masih ada yang ingin silakan. Oh, ini baru 20 orang nih. Ada 4 orangnya, 3 orang yang jelas. Silakan yang mau bertanya terkait tugas 2 ini. Kalau misalkan diam-diam seperti ini kayaknya sudah paham. Nah, untuk tugas, nah, saya sudah
kayak apa ya, media itu teman-teman harus dipikirkan saat pembuatan media, nanti pas penerapannya ke anak-anak itu harus kayak benar, sebagus apapun media yang teman-teman buat, kalau tidak lain digunakan tidak ada nilainya. Apalagi tingkat sekolah dasar PAUD ataupun SD, media tersebut harus digunakan pada anak dan aman juga digunakan pada anak. Dan media yang dibuat itu harus berhubungan dengan materi atau materi yang akan diajar. Dengan di sekolah misal dari A, ada agar media tersebut bisa digunakan. Ya betul. Ya, contoh. Mungkin untuk anak kelas misalkan pembuatan media atas surya ini membuat planet mulai dari matahari, bulan, bumi dan lain sebagainya. Itu materi ini. Materi terpaling adanya di belajar IPA. Ya, Pak. Nah, harus seperti ini, materi sudah ada dan dibuat medianya. Jangan kayak gini. Media yang dibuat itu tidak sama artian tidak ada materinya, dibuat medianya lalu dipaksa dimasukkan pada materi yang betulnya tidak di sekolah tingkat ataupun PAUD yang saya lihat mungkin ada media yang juga bagian media yang dibuat ini media itu ada di sekolah. Saya tidak melarang, tidak mungkin apa ya memahami ataupun dulu media jadi seperti apa nanti dan akan dipraktekkan media tersebut itu layak nggak digunakan dan anak sekolah nanti. Nanti itu ada di sesi, ada di tugas ketiga ya. Jadi tugas satu buat gaya saling berhubung. Jangan sampai tugas satu itu misalkan A, tugas 2-nya di B, tugas 3-nya jadi C. Jangan sampai kayak gitu. Kalau tugas A, tugas 2 juga jadi A, dan tugas 3 jadi A. Harus hubungan. Jangan sampai lenceng dari proses jangan awalnya. Gitu ya. Teman harus pahami hal tersebut. Intinya di mata kuliah ini saya tekankan teman-teman buat media yang layak bukan sekolah dan tempat Bapak Ibu mengajar. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar, tetap media tersebut harus dicoba digunakan kelayakannya. Dengan cara apa? Bapak Ibu bisa observasi sekolah. Ya, tidak media tersebut digunakan di sekolah seperti itu. Dan juga saya tekan media dibuat dengan asal-asalan pembuatannya kuat. Itu tangannya agak sedikit cepat untuk merusak bahan-bahan atau alat. Jadi harus pembuatannya itu yang emang tidak mudah rusak. Jangan sampai digunakan sekali udah rusak tidak bisa digunakan lagi. Jangan sampai kayak gitu. Pada saat pembuatan dia harus agak sedikit kuat dan bisa digunakan beberapa kali. Jangan sekali dibuat sekali juga pakaiannya. Tetap bisa berulang-ulang. Jangan sampai sekali dibuat media hanya segitu dan udah beres. Jangan kayak gitu. Harus dipakai berkelanjutan untuk tahun-tahun berikut. Ya, intinya jangan buat media yang gampang rusak, agak sedikit kuat seperti itu.
dari pembuatannya atau dari bahan-bahannya. Bapak Ibu bisa memilih. Ya. Oke, silakan ada lagi yang bertanya terkait tugas 2 dan tugas 1? Pak, izin bertanya Boleh. mengenai tugas lanjutan ketika tugas 2 kita membuat media, kemudian nanti berarti tugas 3-nya itu kita uji kelayakan atau praktek pengaplikasiannya ke anak. Betul. Nah, apakah ada ketentuan-ketentuan untuk tugas 3-nya Bapak? Takutnya nanti ketika kita selesai terus kita melakukan praktek uji kelayakan, ternyata tugas 3-nya kayak dilangkai gitu loh Pak. Kalau untuk tugas 3, penugasannya nanti ada di web ketiga. Penting teman-teman membuat tugas 2 tidak melangkah sekarang. Kedua, tidak melangkah dulu sesuai dengan arahan dari tugas 2. Jadi Allah nanti ke depannya tugas 3 tidak akan melenceng. Bakal terus terarah. Ya. Untuk ketentuannya, untuk ketentuan tugas 3 belum bisa saya tampilkan. Untuk sekarang itu teman-teman yang penting membuat tugas 2 sesuai dengan arahan yang telah dikirim tadi para penugasnya. Untuk tugas 3 bakal terarah merujuk pada tugas 2 dan tugas 1. Tidak melangkahi. Yang penting untuk tugas teman-teman kerjakan sesuai dengan perintahnya saja. Ya, sesuai dengan perintahnya saja. Ya gitu. Untuk format apa? Untuk tanya kira-kira rentan waktu untuk tugas 3-nya Bapak. Soalnya kalau di lembaga saya bulan Juni itu sudah pembagian rapor. Libur ya. Iya. Ya, tenggang waktunya sama, tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu 2 minggu. Untuk tenggang waktunya. Tetap tugas itu waktunya agak sedikit lama, 2 minggu. Dan nanti kalau misalkan uji kelayakan media tersebut tidak harus di sekolah. Teman-teman bisa di rumah ataupun menghadirkan 1-2 anak untuk menguji media tersebut. Ya, tidak harus di sekolah. Kalau misalkan sekolahnya udah libur. Karena kalau PAUD itu bulan-bulan Mei itu udah perpisahan samen ya. Iya, sudah. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. udah ada yang ini ya. Tidak apa-apa. Kalau misalkan udah perpisahan samen, teman-teman bisa menghadirkan 1-2 anak untuk menguji kelayakan media yang Bapak teman-teman buat. Kalau SD mungkin masih belum libur. Masih ada sekolah. Pak, Ya, Pak, pertanyaannya boleh. nanti itu nampilkan videonya itu kan Bapak bilang nggak usah di sekolah juga nggak apa-apa. Jadi nggak sekolah nggak apa ya Pak anak-anaknya Apa? yang rumah. Mana Ibu diulangi ini? Nanti yang pengobatan kelayakan video permainannya tadi Pak. Ya. Boleh tidak dengan murid. Ya. Boleh dipanggil gitu anak tetangga. Jadi nggak pakai apa ya. Nah, apa? Boleh. Tidak boleh. Tidak masalah. Boleh. Ya, ada lagi yang mau ditanya?